Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk yang dijual sejenis. Berikut ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. 2. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. 3. Menghasilkan barang serupa. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Permintaan dan hasil penjualan. Untuk meraih keuntungan, ada dua hal yang harus diperhatikan perusahaan. 1. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Dan yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan. Berikut contoh gambar dari kurva pasar persaingan sempurna. Hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Untuk suatu pasar persaingan sempurna, hasil penjualan rata-rata adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Apabila dimisalkan harga barang yang diproduksi perusahaan adalah Rp3.000, maka D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0 adalah kurva permintaan dan juga hasil penjualan rata-rata pada harga Rp3.000. Apabila dimisalkan harga barang yang dijual perusahaan adalah Rp6.000, maka D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 adalah kurva permintaan dan juga hasil penjualan rata-rata pada harga Rp6.000. Hasil penjualan marginal. Pengertian, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Sehingga, kalau harga barang tetap Rp3.000, setiap unit tambahan yang dijual akan menambahkan hasil penjualan sebanyak Rp3.000 juga. Begitu juga sekiranya harga tetap Rp6.000. Dengan demikian, berlaku keadaan berikut. Harga sama dengan hasil penjualan rata-rata sama dengan hasil penjualan marginal. Hasil penjualan total. Pengertian, seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksi. Dalam persaingan sempurna, harga tidak akan berubah walau jumlah barang yang dijual perusahaan meningkat. Permaksimuman keuntungan jangka pendek. Syarat permaksimuman keuntungan. 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Jumlah produksi dan biaya produksi. Pada tabel 11.1, bertujuan untuk memberikan gambaran hipotetis mengenai sifat hubungan di antara tingkat produksi dan berbagai konsep biaya produksi sampai biaya total, biaya rata-rata dan biaya marginal. Dalam kolom 1, ditunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2, menggambarkan biaya tetap total. Kolom 3, menunjukkan biaya berubah total. Dan kolom keempat, menunjukkan penjumlahan biaya tetap total dalam kolom 2 dengan biaya berubah total dalam kolom 3. Jumlah produksi dan hasil penjualan. Pada tabel 11.2, ditunjukkan hubungan antara jumlah produksi dengan hasil penjualan total, hasil penjualan rata-rata, dan hasil penjualan marginal. Data dalam kolom 1 menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Kolom 3 menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Kolom 4 menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Dan kolom kelima menunjukkan hasil penjualan marginal. Menentukan keuntungan maksimum. 1. Hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Dihitung berdasarkan formula berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil penjualan, biaya produksi, dan keuntungan maksimum.
2. Hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan dihitung berdasarkan formula berikut. Tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Berikut adalah tabel dan gambar kurva yang menunjukkan hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Grafik permaksimuman keuntungan jangka pendek ditunjukkan dengan dua cara, yaitu yang pertama pendekatan biaya total sampai hasil penjualan total yang ditunjukkan pada gambar 11.4 yang menentukan keuntungan maksimum dengan kurva biaya dan penjualan total. Yang kedua, pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal pada gambar 11.5 yang menentukan keuntungan maksimum dengan kurva biaya dan penjualan marginal. Dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan, yaitu 1. Mendapat untung luar biasa, 2. Mendapat untung normal, 3. Mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya berubah, dan yang keempat, dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Berikut adalah contoh gambar kurva yang menunjukkan kemungkinan keuntungan perusahaan. Pada gambar pertama menunjukkan perusahaan memperoleh untung lebih normal dan untung normal. Pada gambar kedua menunjukkan perusahaan mengalami kerugian. Dan pada gambar ketiga menunjukkan perusahaan berada pada kondisi titik tutup usaha. Biaya marginal dan kurva penawaran. Definisi biaya marginal adalah penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Biasanya hal ini terjadi karena ada penambahan atau pengurangan satu unit produk tambahan. Kurva penawaran perusahaan. Pada gambar 11.7a ditunjukkan keseimbangan suatu perubahan pada berbagai tingkat harga. Permulaannya dimisalkan dengan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini titik minimum AVC sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Jika perusahaan tidak ingin menutup perusahaan dengan terus memproduksi, maka untuk meminimumkan kerugian perusahaan akan memproduksi pada keadaan MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik S1, maka pada harga P1 perusahaan akan menghasilkan sebanyak Q1. Jika harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya. Pada harga P3 dan P4, perusahaan sudah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Dalam gambar 11.7b, ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat pada gambar 11.7a. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh E1, yaitu pada harga P1 perusahaan akan memproduksikan dan menjual Q1. Titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang dijual oleh perusahaan. Kurva penawaran industri. Seperti pada gambar 11.8, dimisalkan suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi 3 buah perusahaan. Perusahaan A, B, dan C. Kurva penawaran masing-masing perusahaan terbentuk berdasarkan biaya marginal perusahaan yang digambarkan oleh kurva SA, SB, dan SC. Dalam gambar 11.81 hingga 11.83. Yang menyebabkan terbentuknya kurva penawaran industri pada gambar 11.84. Pada harga P1, hanya perusahaan C yang memproduksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Titik K menggambarkan keadaan ini. Pada harga P2, perusahaan A dan C akan menawarkan barang di pasar, yaitu sebanyak 33 unit. 15 unit diproduksikan oleh perusahaan A dan 18 unit oleh perusahaan C. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik L. Pada harga P3 dan P4, ketiga perusahaan akan menawarkan barangnya ke pasar,
jumlah penawaran P3 adalah 61 unit, dan ini digambarkan oleh titik M, sedangkan jumlah penawaran pada harga P4 adalah 90 unit, dan ia digambarkan oleh titik N. Dengan menggabungkan titik K, L, M, dan N, terbentuk kurva SS yang menunjukkan penawaran industri atau penawaran barang. Satu, perubahan akibat kenaikan permintaan. Dalam uraian yang akan dibuat dimisalkan kurva biaya untuk setiap perusahaan adalah bersamaan, yaitu menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri atau pasar, dan dimisalkan industri terdiri dari 1000 perusahaan. Pada permulaannya permintaan pasar adalah D0 dan penawaran adalah S0. Maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Karena ada 1000 perusahaan dan setiap perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Pada harga P0, perusahaan mendapat untung normal. Dalam masa berikutnya, misalkanlah permintaan bertambah dari D0 menjadi D1. Akibatnya harga naik menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan di pasar bertambah menjadi 48.000. Setiap perusahaan memproduksi 48 unit. 2. Perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Sekarang misalkanlah permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1. Yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksi sebanyak 34 unit. Harga yang baru P1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya, setiap perusahaan mengalami kerugian. Sebagai reaksi dari keadaan ini, sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Industri biaya tetap. Pada mulanya permintaan dalam pasar adalah D0 dan harga yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran adalah P0. Maka titik E0 adalah titik keseimbangan dan barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Kemudian dimisalkan permintaan naik menjadi D1 dan ini menyebabkan kenaikan harga. Tetapi dengan demikian titik E1 adalah titik keseimbangan yang baru dalam industri. Dan dalam keadaan yang baru ini jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Sesudah itu dimisalkan permintaan turun menjadi D2. Sebelum ada penyesuaian dalam penawaran jangka pendek, harga turun di bawah P0. Tetapi akhirnya sebagai akibat dari penawaran yang berkurang, harga kembali ke tingkat P0. Maka E2 merupakan tingkat keseimbangan yang berikut. Dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 28.000 unit. Di industri biaya meningkat, kita misalkan lebih lanjut bahwa permintaan akan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan-perusahaan menambah penggunaan faktor produksi. Perubahan ini mempertinggi harga faktor produksi, sehingga biaya rata-rata dan marginal menjadi seperti yang ditunjukkan oleh AC2 dan MC2. Maka harga cenderung untuk mencapai P2. Dalam keadaan seperti ini, keseimbangan pasar akan dicapai pada E2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Karena setiap perusahaan menghasilkan 80 unit, maka jumlah perusahaan dalam industri sekarang adalah 60.000 per 80, sama dengan 750 perusahaan. Dengan menarik garis yang melalui E0, E1, dan E2, akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Kurva itu naik dari kiri bawah ke kanan atas, dan ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin tinggi biaya produksi per unit. Industri biaya menurun. Misalkan pada permulaannya permintaan yang wujud dalam industri adalah D0,
dan biaya produksi perusahaan adalah seperti ditunjukkan oleh kurva AC0, maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan seterusnya permintaan kemudian bertambah, yaitu menjadi D1 industri harus memproduksi lebih banyak, maka permintaan mereka ke atas bahan mentah bertambah. Karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi, ia dapat menjual bahan mentahnya dalam harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan mengalami penurunan biaya, yaitu menjadi AC1. Kebaikan dan keburukan dari pasar persaingan sempurna. Kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memaksimumkan efisiensi. Efisiensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi produktif, yang memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksikan barang biaya rata-rata yang paling rendah. Kedua, efisiensi alokatif. Syarat yang harus dipenuhi adalah harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Kebaikan yang kedua adalah kebebasan bertindak dan memilih. Adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan. Dan masyarakat mempunyai kebebasan membuat corak pilihan dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Keburukan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong inovasi. Kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna, karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak mampu untuk mengikuti kemajuan teknologi dikarenakan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Kegiatan yang efisien mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius, maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi, sehingga masyarakat menderita kerugian. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersirat pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Yang terakhir, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya.